Halo semuanya, Malam. selamat malam. Iya, Malam. malam. Apa kabarnya ini semua? Sehat ya? Ada Pak Titius? Iya, ada Pak Titius ya? Iya, malam. Oh iya. Sehat ya Pak Titius ya? Iya. Kemarin pas terakhir kita pertemuan doa, saya pengen bilang suaranya Pak Titius jelas gitu kan ya, tapi udah keburu ditutup mikrofonnya di video, nggak apa-apa. Iya. Oke, siapa yang mensingkatkan diri hari ini? Sudah datang orangnya? Sudah ada kah orangnya? Sudah ada ya? Iya. Oke. Iya. Kemarin Bu Eni ada pertemuan doa ya, cuman nggak full kayaknya ya, Bu Eni Pratama. Ya. Kurang jelas suaranya? Jelas, Pak. Jauh jelas ya. Iya. Jadi setelah kita ganti jadwal kan, Bu Eni Pratama nggak bisa. Jadi nanti siapa tahu lupa sampaikan, entah kapan juga mau nyampainya. Nanti kalau pertemuan doa kasih tahu aja. Kasihan dia harus permisi setiap minggu kan. Ya kita udah tahu kalau Bu Eni untuk saat ini nggak bisa ikut jadwal kita, dan karena benturan kan sama jadwal di gereja lokal kan, jadi bilang aja nggak usah selalu permisi gitu ya. Kasihan dianya harus tiap minggu permisi ya. Bu Rini ya, kemarin juga Bu Rini minggu lalu ada ya? Ada? Oke. Ya kita mulai latihan lagu kita ya. Janji Allah digenapi dalamku.
lirik lagu menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu ya Tuhan, menjadi persembahan yang harum di pendengaran-Mu ya Tuhan. Kami serahkan pertemuan doa ini ke dalam tangan-Mu, di dalam tangan Tuhan yang Maha Besar. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, kami sepakat untuk menyerahkan pertemuan doa ini di dalam nama Yesus, dan kami mau sepakat untuk menolak, mengikat, bahkan mematahkan segala bentuk campur tangan daripada penguasa-penguasa di udara yang mencoba untuk mengganggu pertemuan doa ini apapun bentuknya. Kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Lord, we apply the blood of Jesus over the atmosphere, Lord, over the weather, electricity, Lord. Tuhan, untuk semuanya kami mohon darah Yesus menutup bungkus bahkan tubuh jiwa roh kami ya Tuhan, supaya kami beribadah dengan fokus kepada Engkau pada malam hari ini. Kami memberikan fokus kami yang terbaik kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan acara ini, pertemuan doa ini ke dalam pimpinan Roh Kudus, supaya semua yang boleh terjadi di dalam pelayanan ini sepanjang pertemuan doa ini adalah seturut kehendak-Mu ya Bapa, dan kami terbuka untuk apa yang Engkau katakan, sampaikan kepada kami ya Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan. Janji Allah di dalam ku harapkan yang terbaik terjadi yang ku tahu. Dia kerjakan seluruh firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan
seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan. Seturut kasih-Nya bagiku. Haleluya, kami bersyukur karena Kau yang setia. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk penyediaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Ucapkan syukur bagi Dia atas segala kebaikan-Nya, atas semua penyediaan-Nya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
penyediaan, kami melihat penyertaan, kami melihat kasih setia-Mu, kami melihat kebaikan. Kami mau terus bersyukur kepada-Mu, bahkan untuk hal-hal yang Engkau akan nyatakan di depan ya Tuhan. Kami mau bersyukur kepada-Mu, karena kami tahu ya Tuhan, Engkau mengerjakan banyak hal di depan kami. The best is yet to come. Yang terbaik belum tiba dalam kehidupan kami. Ada banyak hal di dalam firman-Mu yang merupakan masa depan kami ya Tuhan. Itu kenapa ya Tuhan, sangat tidak beralasan bagi kami untuk menjadi lemah. Kalau kami berpegang pada janji-Mu, kalau kami merenungkan firman-Mu, kalau kami ya Tuhan, kalau kami Tuhan membayangkan apa yang Tuhan sudah letakkan di depan, kami akan selalu bersyukur. Kami akan harus selalu bersyukur. Karena kami tahu rancangan adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Karena nama sendiri apa yang Kau letakkan di depan sungguh sangat berharga. Kami mau menunjukkan mata kepada panggilan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk pemerintahan 1000 tahun bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk surga yang Kau nyatakan, yang Kau sediakan bagi kami ya Tuhan. Bahkan dari semua kesaksian yang kami dengar, Engkau menyediakan seturut dengan apa yang menjadi hasrat kami, seturut dengan selera kami ya Tuhan. Engkau sungguh Bapa yang baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Apa yang Kau sediakan di depan, biar kami terus menghargai janji-janji-Mu. Rancangan-Mu hebat, rancangan-Mu luar biasa Tuhan. Engkau mau kami ya Tuhan tetap setia, Engkau mau kami tetap percaya, Engkau menginginkan kami tetap teguh di dalam firman-Mu. Terima kasih
Terima kasih Tuhan untuk hidup yang kekal. Firman-Mu menuliskan bahwa kami akan memperoleh kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi bersama dengan Engkau. Dan tidak akan ada lagi air mata, tidak akan ada lagi sakit penyakit. Tuhan, kami mau berpegang pada janji itu, supaya kami tidak menjadi lemah ya Tuhan. Kami berdoa supaya setiap orang terbuka pikirannya, bahkan setiap orang mendengarkan video ini terbuka pikirannya, supaya mereka tidak menjual ya Tuhan, tidak mengabaikan janji yang besar yang Kau sediakan di depan. Firman-Mu berkata kepada kami, karena itu Engkau memerlukan ketekunan, Engkau memerlukan ketekunan sampai pengharapan itu menjadi kenyataan. Biar ketekunan itu dimiliki oleh setiap kami, karena sungguh firman-Mu bukanlah janji kosong. Engkau sedang merencanakan semuanya. Bahkan kami akan memasuki ya Tuhan, memasuki dan meninggalkan Adam list ya Tuhan, masa waktu hidup untuk Adam untuk 6.000 tahun. Kami mau ya Tuhan terus kuat di dalam kuasa-Mu untuk memasuki ya Tuhan. Oh, firman-Mu berkata hari ini bahwa Yesus akan memerintah di bumi dalam pemerintahan damai. Tuhan, biar kami terus memvisualisasikan ini di dalam pikiran kami, bahwa Yesus akan datang di muka bumi dan akan memerintah bersama dengan orang-orang yang mengasihi Dia. Biar kami terus Tuhan menarik kapasitas kami untuk menaruh pengharapan itu menjadi sauh yang kuat di dalam hati kami, supaya apapun yang menjadi kelemahan kami tidak menghalangi langkah kami untuk mengejar pertandingan iman itu sampai selesai ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Apa yang kami alami saat ini hanya sementara. Apa yang kami rasakan walaupun kami mengalami kesulitan, itu hanya sesaat saja, hanya sementara saja. Dan itu tidak ada bandingannya dengan kekekalan yang Kau sediakan di depan. Sehingga kami bisa berkata bahwa aku akan terus memandang kepada Tuhan yang sudah menanti-nantikan aku di dalam kekekalan. Oh, harap-harap setiap orang aku berdoa supaya mereka terbuka pikirannya, supaya mereka tidak menjadi lemah ya Tuhan. Sebab yang terbaik yang dari Tuhan belum terjadi, masih akan datang dalam pemerintahan 1000 tahun, dalam kekekalan, dalam pengupahan, dalam perjamuan. Terlalu banyak yang kami harus nantikan, dan kami membutuhkan ketekunan di dalamnya. Oh,
tahu bahwa kami tidak ditentukan untuk dibinasakan. Kami bukanlah orang-orang yang ditentukan untuk dibinasakan. Kami adalah orang-orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Kami bukanlah seperti orang-orang yang memang Tuhan hanya numpang lewat di muka bumi ini. Kami adalah orang-orang yang punya tujuan. Kami adalah orang-orang yang Tuhan buat berarti di dalam kehidupan kami. Aku berdoa supaya setiap orang memahami ini dengan baik, supaya through hardships, untuk kesulitan-kesulitan yang ada sekarang, kami tidak menjadi lemah, karena kami tahu kami menanggungnya bersama dengan Yesus. Kami menanggungnya bersama dengan Engkau, sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Sebab seperti Paulus katakan, jadilah kuat di dalam kuasa Tuhan, karena kekuatan Tuhan yang memampukan kami melewati ya Tuhan masa-masa genting ini, sampai kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan, dan juga kami akan berjumpa muka dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau rencanakan dalam kehidupan kami. Kami mau berpegang atas itu, dan kami mau bersemangat untuk itu, dan kami mau berjuang untuk itu, dan kami akan hidup bersama-sama dengan Tuhan Pencipta segala yang ada selama-lamanya. Selama-lamanya. Terima kasih, terpujilah Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan dengan pengakuan-pengakuan iman kami pada malam hari ini. Ucapan dari mulut kami menghiburkan hati-Mu, bahwa Tuhan kami sungguh mempercayai Engkau. Kami mau pegang firman-Mu, sekalipun kadang daging kami ya Tuhan menjadi lemah, tetapi hati kami mau terus ya Tuhan berlari kepada Tuhan yang mengasihi kami, Allah yang mencintai kami, yang sudah mati bagi kami, yang sudah Tuhan you endure excruciating pain, Tuhan, rasa sakit yang luar biasa in your body on the cross, di dalam tubuh-Mu di kayu salib, hanya untuk mempertahankan hidup kami. Lalu bagaimana mungkin ya Tuhan Kau tidak lakukan hal yang sepele dalam kehidupan kami? Biar kami terus percaya bahwa kalau hal yang lebih berat, yang besar Tuhan sudah berikan kepada kami. Roh-Mu Kau berikan kepada kami sebagai guarantee, jaminan untuk semuanya. Biar iman kami bangkit, pengharapan kami bangkit, supaya kami menjadi kuat dan tidak menjadi lesu ya Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk malam hari ini. Biar apa juga yang saya mau sampaikan pada hari ini Tuhan, membagikan semangat mereka, supaya kami terus berlari, memandang kepada Tuhan yang sudah dekat akan menjemput kami, dan Kau bawa kami. You'll take us home Lord. Kau akan bawa kami pulang bersama dengan Engkau. Terpuji Engkau Tuhan, untuk hadirat-Mu kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, yang baru bergabung ada Bu Shirley ya di bawah. Oke, saya akan bagikan beberapa hal pada malam hari ini. Saya sudah sampaikan tadi di dalam doa ya, berkat rohani yang saya renungkan hari ini ya. Bersyukur sekali dengan Easy Read Bible itu sangat sederhana menyampaikan firman Tuhan, dan setelah saya compare dengan Alkitab terjemahan LAI, juga terjemahan lain itu akurat gitu ya, hanya dia menggunakan bahasa yang sederhana. Nah, jadi dikatakan bahwa nanti ya, jadi ketika saya baca Wahyu bahwa nanti dia akan memerintah di bumi, dan dia akan Tuhan kan sudah menjadikan kita menjadi imamat rajani, menjadi imam-imam baginya. Dan dengan siapakah dia akan memerintah? Yaitu dengan orang-orang yang mengasihi dia, yang menantikan dia, yang berbakti kepada dia, yang mau taat kepada dia. Bukan untuk semua orang Kristen yang
keturunan, yang ke gereja, tapi tidak separate, nggak pisahkan hidup mereka daripada dosa gitu ya. Tapi yang benar-benar sungguh-sungguh mengikuti Dia gitu ya. Saya teringat dari khotbah hari Minggu yang lalu. Salah seorang hamba Tuhan di GMS bilang dia pergi ke salah satu kota gitu ya. Ya dia sebutkan sih nama kota di dalam video itu. Orang nyanyi lagu rohani, orang lagi nyanyi rohani, tapi tidak berapa lama sambil kok suara-suara kayak gitu, kayak orang mabuk. Apa itu gitu ya? Iya biasa Pak, mereka lagu nyanyi lagu rohani tapi sambil minuman keras gitu ya. Nah, beliau dengan tegas berkata, ya sekalipun nyanyi lagu rohani, ya tetap aja masuk neraka. Pemabuk itu nggak akan masuk neraka gitu ya. Nah, jadi siapakah nanti akan bersama dengan Tuhan dalam pemerintahan 1000 tahun itu? Adalah orang-orang yang mengasihi Dia, yang taat, yang menantikan Dia, yang tetap bayar harga. Karena firman Tuhan juga udah bilang, karena itu kamu memerlukan ketekunan. Nah, kalau hidup kita enak, itu tidak membutuhkan ketekunan. Ya, justru di dalam api pemurnian itu kita diminta untuk memiliki ketekunan. Saya hari ini nggak salah mendengarkan suara Roh Kudus ketika sore. Saya akan kemarin udah cerita ya tentang mesin air yang belum berfungsi, dan udah terang benderang sih masalahnya. Mesinnya bagus gitu ya, kayaknya problemnya itu cuma di namanya foot valve ya, penyedotnya di bawah itu gitu ya. Terus hujan juga memang beda ya, memang beda akhir-akhir ini, bahwa hujan itu gak kayak dulu lagi yang paling tidak 1,5 atau 2 tahun yang lalu, yang curah hujannya tinggi, rutin gitu ya. Dan panasnya juga sekarang itu benar-benar beda, benar-benar panas. Jadi kalau kayak datang minggu yang lalu hujan dengan panas yang tinggi, itu cepat kering gitu ya. Nah, saya memang di waktu yang lalu sampai bersaksi bagaimana Tuhan menyediakan segala macam gitu ya. Nah, tadi ketika saya beraktivitas di sore hari gitu ya, saya jadi kalau kayak ketersediaan air di rumah itu masih berhemat gitu ya. Nah, jadi satu yang saya dengar, bahwa saya kalau para sahabat dengarkan apa yang saya katakan di waktu lalu, bagi Tuhan itu sangat seksi, maksudnya positif ya, seksi seorang Kristen, seorang percaya yang terus mau diproses, terus mau dipolish, terus mau diperhalus semuanya, baik dalam hati, karakter, iman, ketaatan, kekudusan, semuanya, kesalehan, semuanya itu Tuhan akan terus lanjutkan, karena goalnya adalah sampai kita memiliki keserupaan dengan Kristus gitu ya. Tempoh hari juga saya bagikan, dan di remanya, kalau ya remanya Bu Edi juga dibagikan, bahwa sampai kita nanti tidak kekurangan suatu apapun. Tidak kekurangan suatu apapun di sini itu bukan berarti tidak kekurangan dalam arti hal-hal yang fisik ya atau material, tapi maksudnya itu gak ada lagi minusnya, gak ada lagi kurangnya. Gak kekurangan apa? Maksudnya gak kekurangan kesetiaan. Oh, kesetiaannya itu gak kurang, kesalehannya itu gak kurang, tapi didapati benar-benar gak ada sasatnya, gak ada celahnya. Itu walaupun kita gak akan bisa sesempurna Yesus ya, tapi pada tingkat optimal ya, maksimum yang kita bisa. Nah, diproses gitu. Nah, masih ingat kalau dulu saya katakan bahwa sangat seksi, menarik bagi Tuhan untuk melihat orang yang terus mau diproses untuk come up higher. Karena itulah yang dilalui oleh orang-orang yang luar biasa,
yang dipakai oleh Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan, mereka itu melewati proses yang sukar, ya. Beda dengan Saul, raja Karbitan, yang kita lihat karakternya itu tidak terbentuk dan tidak teruji. Nah, Daud itu melalui proses yang sukar. Nah, saya ketika sore bilang bahwa saya teringat atas apa yang saya sampaikan itu, bahwa kalau kita terus bertumbuh di proses sama Tuhan, Dia gak akan berhenti di situ. Bukan bikin kita susah, tapi supaya kita terus sempurna, semakin berkenan sama Dia. Dan nanti ya saya percaya Tuhan akan seperti pamerkan, seperti taruh di etalase atau perkenalkan, bangga-banggakan mempelai wanitanya yang murni, yang dipolis, yang benar-benar mau dibentuk halus, yang bersinar, gitu kan. Nah, lewat keadaan yang saya alami, ya di waktu yang lalu memang saya berdoa untuk hujan segala macam baik kesaksian, tapi terus berlangsung sampai pada tahap tadi juga saya mengerti bahwa memang Tuhan itu adalah kasih. Tuhan itu adalah kasih. Dia adil, dia benar, dia lemah lembut, tapi sebuah keutuhan yang sempurna, bahwa saya harus mengerti. Ya, saya percaya ini bukan untuk saya saja, tapi untuk kita. Kita harus mengerti bahwa Dia adalah Allah yang maha tinggi. Dia adalah Allah yang besar. Dia Allah yang disegani. Dia Allah yang dihormati. Jadi tak layak untuk menggerutu untuk apapun, untuk merasa gak puas. Jadi saya malah merasa bahwa melalui ini terjadi humbling. Ya, saya direndahkan, dihamba, maksudnya itu apa ya, humbling itu dimurnikan, direndahkan supaya sampai pada tahap surrender. Apapun yang Tuhan izinkan, saya tidak akan membiarkan daging saya teriak. Semua baik, dan saya tahu memang Dia mengasihi, Dia adil, Dia setia, Dia gak pernah leave us hanging, gak pernah membiarkan kita berharap tanpa kejelasan. Tapi Tuhan mau perkenalkan sisi lain dari dirinya, bahwa kalau kita lihat para nabi, kita lihat katakanlah seperti yang saya katakan tadi, saya sedang baca di Wahyu, bagaimana Yohanes tersungkur, bagaimana para tua-tua. Tuhan akan menunjukkan sisi-sisi apinya, api yang menghanguskannya. Dia Allah yang memang Dia memang Allah yang kalau di Wahyu dikatakan seperti lightning flash, ya, sabaran kilat atau kilatan petir, ya kan, dahsyat Dia. Dan Dia bukan sekedar wujud yang Yesus yang selama ini melakukan kebaikan. Dia adalah Tuhan yang ketika Dia menampakkan dirinya pada sisi lain, bagaimana Petrus ketika di gunung itu mereka sampai pucat, sampai ketakutan. Bukan Dia menyeramkan, tapi Dia adalah sisi yang aku harus tahu dan kita harus tahu. Jadi kalau orang masih grumbling, ya, masih bersungut-sungut, masih menggerutu, kayak nggak puas, itu masih kanak-kanak yang belum mengenal sisi sempurna dari semua angle daripada ketuhanan itu sendiri. Nah, saya bersyukur itu salah satu pelajarannya. Lewat proses yang ada, Tuhan mau ajarkan saya sesuatu, bahwa saya benar-benar harus memiliki reverend holy fear, atau lebih tinggi daripada holy fear itu adalah reverend, yaitu takut yang hormat kepada Tuhan. Di waktu yang lalu juga Brandon kesaksian ketika Tuhan mendatangi dia benar-benar kayak mau mati, sampai istrinya bilang, don't take my husband, jangan ambil suami saya. Dia ambil buru-buru, ambil perjamuan gitu ya. Tapi di sisi lain, bagaimana Tuhan itu give a hug to Brandon, memeluk Brandon. Jadi sebuah sisi yang sempurna, adilnya ada, benarnya dapat, lembutnya ada, kasihnya menakjubkan. Tapi Dia adalah api, Dia adalah cahaya yang berkilau-kilauan. Jadi orang kalau sudah mengenal Dia dengan utuh, dia akan tahu memperlakukan Tuhan dengan baik. Dan saya bilang,
bahwa ini pelajaran yang sangat mahal. Orang kalau tidak mau diproses tak akan tidak mungkin sampai pada pembelajaran ini. Karena pelajaran yang remeh-temeh saja dia tidak respon dengan baik, gak respons dengan baik, gak naik kelas, Tuhan tidak akan bawa dia lagi pada pengenalan yang lebih tinggi. Nah, saya berikan ini kesaksian, tetapi juga untuk menjadi berkat rohani buat kita, bahwa kita nggak boleh semena-mena terhadap Tuhan yang walaupun dia kasih, dia baik, panjang sabar gitu ya, His mercy never cease gitu ya. Bukan berarti kita sembarangan. Kalau Tuhan izinkan terjadi, kita harus benar-benar seperti ada juga bagusnya yang dikatakan oleh Elia, walaupun itu sifat apatis ya, ketika dia bilang ya Tuhan yang punya keputusan, terjadilah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Atau Daud yang benar, ketika dia diperhadapkan dengan hukuman, terus apa yang dikatakan oleh Daud, biarlah aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Jadi Daud itu udah sampai pada titik di mana dia nggak cuma tahu Allah yang panjang sabar, besar kasih setianya gitu ya. No, tapi dia tahu bahwa lewat hardships, lewat kesulitan atau adversaries, tekanan hidup, dia mengenal siapa Tuhan dengan utuh. Jadi pengenalan Tuhan itu bukan Allah baik, Allah kasih, Allah setia. Itu masih pengenalan tahap kanak-kanak, seperti anak-anak. Tapi Tuhan rindu kita, apakah itu kan yang sesuai dengan firman-Nya, supaya engkau mengenal Dia dengan benar. Ya, menambahkan pengetahuan itu bukan knowledge seperti ilmu teologi ya. Mengenal Dia secara utuh, sifatnya Dia siapa sih? Bahwa Dia bukan cuma kasih, adil, lembut, tapi Dia adalah Allah yang disegani. Dan saya menundukkan kepala dan saya bersyukur untuk pelajaran itu, dan saya katakan berharap harus tetap expect something, rain, hujan seperti itu, tapi saya nggak maksa. Pokoknya kalau let you will be done, segitu, sampai seplong itu, let you will be done. Biar apa yang kehendaki saja yang terjadi, dan sedikit pun daging saya nggak akan teriak. Dan saya berpikir itu pelajaran itu, it's holy, itu kudus, bahwa Tuhan mau ajarkan humbling, supaya engkau tahu bahwa saya ini adalah Allah yang disegani. Gak yang di waktu yang lalu saya bilang Tuhan aku minta ini segala macam, masih kayak ngotot-ngototan gitu ya. Dan kalau sekarang daripada saya tahu engkau tahu yang terbaik. Kalau engkau mau juga terjadi minggu lalu ketika hujan terakhir, kan panas kayak mau hujan tapi nggak jadi. Saya bilang sama Tuhan, apa sih yang nggak bisa engkau lakukan? Kalau engkau mau, malam juga hujan bisa datang. Dan itu terjadi. Hubungan yang kan saya sudah berkali-kali bilang, kekristenan itu adalah real or intimate atau personal relationship with the Lord. Hubungan sama Tuhan. Dan itu yang saya mau bagikan pertama. Kalau kita mau terus diproses sama Tuhan, Dia akan dengan rela untuk mengajarkan sisi-sisi lain daripada dirinya. Bahwa Dia bukan cuma Allah yang lembut, Allah yang mengasihi, tapi sama seperti Dia menunjukkan rupanya kepada tua-tua sampai tersungkur. Kalau mereka itu kan, saya pernah namanya prostrate, itu benar-benar tersungkur muka ke tanah. Juga Abraham, Yohanes kan sampai mau mati kan. Juga Yesaya, itulah Dia. Dan itu hanya bisa ditunjukkan kepada orang non kanak-kanak. Kalau masih tetap kanak-kanak, nanti dia gak akan ngerti. Nah, lalu saya dibuat mengerti apa yang kau katakan itu, bahwa so seksi bagi Tuhan untuk terus mengikuti kenaikan level orang yang terus mau diproses, and it happens to you first. Dan itu terjadi pada dirimu dahulu. Dan saya bersyukur dan renungkan ini. Kalau kita terus mau bertumbuh, Tuhan akan terus polish, dihaluskan kita semuanya, perfect, menyempurnakan kita dalam segala segi, sehingga kita benar-benar
hamba yang benar-benar welcome dengan semua situasi apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Dan kita mau bersyukur, kita mau tetap memberikan reverent fear, takut yang hormat kepada Dia, tidak dengan sembarangan komplain, tidak dengan sembarangan seenaknya tidak setuju atau mengeluh, karena Dia adalah Allah yang disegani. Saya bersyukur untuk pelajaran itu, bahwa kalau Tuhan tidak mengizinkan kesesakan ini, saya nggak bisa belajar pelajaran yang kudus itu. Dan bukan kebanyakan, kebanyakan Tuhan itu memperkenalkan dirinya. Kalau kita renungkan dari tokoh-tokoh di Alkitab, itu di masa-masa yang sukar loh. Misalnya kayak Hagar, bahwa dia adalah Allah yang El Roy, dia adalah Allah yang ketika Abraham provider, penyedia. Itu kan bukan masa-masa bersuka cita atau berpesta pora, tapi masa-masa kelam. Nah, Dia akan tunjukkan siapa dirinya. Satu hal yang selalu dan sering saya katakan, for you'll never leave nor forsake me, you'll never abandon me. Kau gak akan pernah biarkan aku, tinggalkan aku, tidak akan pernah abaikan aku. And I believe that you are here. Aku tahu kau udah di sini. Entah aku nggak perlu ngerasa bahwa I converse, saya ngobrol sama Tuhan bahwa yang aku tahu kau ada di sini, gitu kan? Nah, yuk kita belajar. Kalau kita terus mau dilatih, kita akan ngerti pelajaran ini. Kalau anak-anak masih kekanak-kanakan, anak TK dikasih pelajaran yang berharga, dia nggak mudeng, dia nggak nangkap apa sih ini, ya kan? Nah, orang kalau sudah melewati pelajaran yang tinggi, akan dapat pengetahuan yang baik tentang Tuhan, dan dia akan lebih dewasa rohani kan? Kaitannya dengan apa yang saya katakan, bahwa kita akan memerintah dengan Tuhan nanti. Siapa yang akan ditempatkan di posisi-posisi tertinggi, posisi-posisi strategis? Mereka yang sudah melewati setiap level daripada pemurnian. Kanak-kanak tidak pantas dipercayakan untuk sebuah tanggung jawab yang besar. Nanti akan amburadul. Yang saya mau katakan adalah, anggaplah ujian itu, anggaplah kesesakan itu sebagai kepercayaan untuk kita diproses naik level dan dasar daripada pengupahan nanti. Apa sih dasar daripada Tuhan untuk memberikan pujian, kemuliaan, kehormatan kepada kita? Bukankah namanya harga ketekunan, harga namanya perseverance, tekad yang kuat gitu ya? Bukankah yang namanya itu dying to self, mati pada diri sendiri, itu yang namanya sumber daripada puji-pujian. Ya, itu nanti yang akan mengikuti, mark, menandai kita, siapa kita di dalam hidup ini. Nanti di dalam kekekalan itu akan terang benderang. Orang akan, karena semua kita akan mengerti, orang akan tahu, oh bapak ini atau ibu ini perilakunya, cara hidupnya, responsnya ketika Tuhan proses ini seperti ini, dari mahkota, dari kemuliaan, puji-pujian yang attached, yang melekat dengan diri kita. Nah, saya berharap ini menjadi sukacita bagi kita, karena proses untuk kita menyelesaikan pertandingan iman, kita juga belum tahu sampai kapan kita akan mengalami namanya revival itu, dan kemudian juga jalan-jalan yang terbuka itu, ya. Tetapi biar motivasi ini terus membuat kita kuat. Sebab orang kemudian undur, ya, kalau sudah kehilangan harapan. Orang yang berdoa itu adalah orang yang masih punya pengharapan, ya. Jadi tetap mata tertuju kepada janji-janji Tuhan, bahwa kita akan memerintah bersama dengan Dia. Jadi di perikop yang sama juga dikatakan bahwa nanti Dia akan mengupahi. Tuhan itu nggak butuh segala kemegahan, Dia hanya punya kemuliaan, dan Tuhan tidak akan memberikan kemuliaan itu kepada siapapun, kekudusannya Dia. Tapi yang namanya berkat-berkat itu akan menjadi sukacita anak-anaknya di dalam kekekalan. Dan Tuhan gak butuh itu semuanya.
dan dia akan memberikan itu kepada orang-orang yang mengasihi dia. Nah, mulai terus memandang ke sana. Apalagi secara umur kita tidak lagi muda, secara zaman kita juga sudah berada di akhir zaman. Selalu berfokus, itu yang saya renungkan sepanjang hari ini. Berfokus pada apa yang Tuhan sudah sediakan di depan. Lalu yang kedua adalah tadi sebelum doa juga masih ada kaitannya. Saya berpikir gini, nanti kira-kira apa sih dasar Tuhan untuk memberikan upah gitu ya kepada kita selain ketekunan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari misalnya gitu ya. Dia akan catat dengan baik bagaimana kita membayar harga. Karena malam hari ini kita akan berdoa untuk revival yang Tuhan berikan saya mimpi, yang saya tahu bahwa Tuhan selain lewat firman, saya semakin yakin bahwa mimpi adalah yang konon justru saya anggap remeh dengan mimpi adalah cara Tuhan berbicara kepada saya. Ya, jadi kita berdoa untuk revival. Nah, saya selesaikan dulu bahwa nanti kalau mau Tuhan upahi pekerja-pekerjanya. Dia akan lihat bagaimana orang ini membayar harga, menyalipkan kemalasannya, kelemahannya, mungkin kejenuhannya belum banyak berubah, tapi dia pilih untuk bekerja. Saya mau berdoa. Itu adalah dasar. Kan pemalas justru dikatakan ini pemalas, ikat nih, lempar nih ke dalam neraka. Jangan kita menjadi orang yang malas dalam berdoa. Walaupun kita nggak terlalu rasakan hadirat Tuhan, hal-hal yang membuat kita semangat. Tetapi kuncinya adalah keputusan. Saya putuskan untuk saya setia, saya putuskan untuk saya tekun, saya putuskan untuk saya berdoa. Berdoa dengan iman, tidak dengan perasaan, tidak dengan apa yang saya lihat, tapi berjalan dengan iman. Nah, saya bagikan kepada kita hari Minggu kalau nggak salah, itu saya mendapatkan mimpi lagi yang kurang lebih sama dengan ketika pertama kali saya mendapatkan mimpi tentang kebangunan rohani yang dipimpin oleh Pastor Philip, dan itu kemuliaannya, terangnya itu luar biasa, penuh dengan kemuliaan Tuhan, dan mimpi yang kurang lebih sama di kebangunan rohani terjadi dipimpin oleh Pak Niko Nyoto Raharjo. Ya, karena ya saya tahu dan kita lihat ya, seperti misalnya Pastor Philip kan yang tekun melakukan kebangunan rohani gitu ya, penjagaan jiwa-jiwa, kita lihat itu. Dan Niko Nyoto Raharjo, Pak Niko Nyoto Raharjo adalah orang yang jadi ketika di Jawa saya berjemaat di sana. Mungkin kalau saya masih di Jawa, saya akan tetap di gereja ini. Karena di sini salah satu yang beda sesuai dengan panggilan beliau adalah namanya pujian penyembahan. Saya bukan kayak membedakan, tapi maksudnya mereka punya uniqueness. Kalau kayak GMS kan itu lebih pada sekarang itu kayak maksudnya warna musik yang modern, yang anak muda gitu ya. Nah, kalau di sana itu saya ketika dulu ikut doa di Sentul City, itu betul-betul hadirat Tuhan itu benar-benar flow gitu ya. Dan saya tahu beliau ini adalah orang-orang yang adalah salah seorang hamba Tuhan yang merindukan kebangunan rohani itu gitu ya. Dan saya ketika mimpi itu ada seperti real, dan saya ada di situ, tapi saya sibuk benar-benar di belakang panggung, tapi saya melihat kemuliaan yang sama. Dan saya nggak tahu apakah ini merupakan panggilan daripada kita di sini, sibuk di belakang mendoakan untuk support gitu ya. Dan kita mau doakan hari ini untuk Tuhan bangkitkan untuk stir up the fire di dalam diri beliau. Secara usia juga beliau sudah tidak lagi muda. Tapi di dalam kebangunan rohani itu, saya lihat beliau sedikit lebih muda dan energetik, bertenaga gitu ya, melakukan crusade, kebangunan rohani, dan orang-orang pada bersemangat. Sampai saya kayak tadi malam juga, mimpi saya itu kebangunan rohani gitu ya, kebangunan rohani. Saya beritakan izin kepada teman kuliah saya yang non-Kristen, sampai betul kayak
kayak kenyataan saya bawa dia, kemudian dia dibaptis gitu ya. Mungkin juga ini adalah karena memang menyatu dengan belakangan ini kan kalau lihat videonya Brandon itu kan diperlihatkan yang namanya kebangunan rohani di Amerika. Kenapa Tuhan izinkan Charlie Kirk itu harus mengalami assassination ya, pembunuhan? Tuhan itu punya rencana yang indah di luar daripada pemikiran manusia. Dan sama seperti Stefanus, Tuhan kalau mau campur tangan bisa luputkan Stefanus, tapi itu memang sudah jalan yang sempurna gitu ya, martir bagi Tuhan. Nah, lewat itu kan sekarang Tuhan izinkan itu memang tidak enak bagi daging, terutama mungkin istrinya gitu ya, orang-orang yang sayang sama dia. Tapi bukan cuma Brandon, juga tapi John Bevere, banyak hamba-hamba Tuhan yang di Amerika bilang bahwa ini seperti pelayanannya turning point Amerika kalau nggak salah gitu ya. Terjadikan kebangunan rohani di Amerika. Dan kata Tuhan kepada Brandon, itu masih dropnya, itu masih tetesannya, itu masih tetesan kebangunan rohani. Belum lagi yang namanya hujan pertobatan, belum lagi namanya hujan kebangunan rohani. Dan Brandon bilang, oh I hear it, the rain, the sound of the rain. Saya dengarkan suara daripada hujan itu, hujan kemuliaan, revival. Nah, dan Tuhan itu godok di dalam apa? Doa. Nah, dan kita udah lihat kan bagaimana Amerika, kalau lihat komentar-komentar tentang Charlie Kirk itu, karena orang ini saya rededicate my life again to Jesus. Saya serahkan kembali diri saya pada Tuhan. Dulu yang ada orang yang dulu ke gereja, saya jadi ateis. Setelah kejadian Charlie Kirk, dia jadi dedikasikan hidupnya lagi pada Kristus. Dan itu udah terjadi kebangunan rohani. Dan saya tadi katakan bahwa saya percaya bahwa mimpi adalah cara Tuhan untuk berbicara pada saya, karena itu nggak ngawur gitu ya. Dan saya ketika dengar dapatkan mimpi itu membekas. Bahkan ketika saya bangun, saya bisa rasakan keadaannya. Saya doa juga untuk beliau itu, karena di masa yang tidak lagi muda gitu ya, Tuhan berkati kesehatannya. Dan juga gereja ini juga adalah gereja yang dulu kuat di dalam doa. Jadi atmosfer di Jawa itu beda dengan yang di Sumatera gitu ya. Nah, supaya dibangkitkan lagi pendoa-pendoanya, karena doa itu adalah motornya. Nah, kenapa kita berdoa? Makanya saya bilang, kalau setiap orang adopsi panggilan Tuhan dalam komunitas kita ini, mestinya bergairah. Ada Bu Lucy di sini kan ya? Ya. Bu Lucy ini melayani juga di gereja. Makanya Bu Lucy ini kan kemarin kayak hari Jumat dia nggak bisa bergabung. Ya, jangan kita paksa. Kalau memang kita udah tambah jam doa, salah satunya nanti koordinatornya kan Bu Lucy, ya tentu di hari yang tidak mengganggu pelayanannya. Tapi masih tetap Bu Lucy tangkap apa yang bisa adopsi panggilan di dalam pelayanan kita. Kalau saja setiap kita bisa adopsi itu maksudnya itu menerima, menangkap panggilan kita, berdoa. Kita nggak lagi berpikir, oh kita kan lagi ngapain tuh berdoa untuk gereja lain. No, kita sedang berpikir bagaimana supaya kerajaan Tuhan penuhi jiwa-jiwa lebih besar, lebih pesat untuk Tuhan. Karena itu yang dinantikan. Bahkan kemarin ada satu penglihatan yang Brandon bagi. Jadi dia lihat raut wajah Bapak itu seperti orang. Jadi kalau kita lihat ya keluarga yang harmonis, contohnya kayak kemarin Pastor Philip, atau juga di orang-orang bule sih suka kelihatan kayak gitu. Ketika mengantarkan anak perempuannya, menyerahkan ke calon menantu prianya, itu kan penuh dengan romantisme ya. Benar-benar ada kesedihan ya, ada kesedihan melepas anak perempuannya nanti menjadi dalam otoritas suaminya, dan ya mungkin akan pisah secara rumah gitu ya. Bagaimana raut wajah seorang ayah yang mengasihi putrinya. Nah, Brandon dapatkan bagaimana raut wajah Bapa akan melepas Yesus yang nanti
ya, yang nanti akan dulu kan selama 33 tahun something di muka bumi ini, walaupun dia tetap satu ya, tapi maksudnya secara ya physically Yesus terpisah. Dan nanti ketika pemerintahan, bayangkan 1000 tahun Yesus akan bersama kita di bumi. Nah, yang Brandon coba sampaikan adalah kita dari raut wajahnya saja udah kelihatan bagaimana dia udah siap-siap untuk melepas Yesus untuk kita. Artinya betapa dekatnya kita pada pengangkatan itu. Karena kalau cuma 7 tahun kita bersama dia dalam perjamuan anak domba, itu kan gak seberapa dengan waktunya Tuhan. Kemudian 1000 tahun di bumi bersama Yesus. Pesannya Brandon adalah bahwa begitu dekatnya kita akan meninggalkan 6000 tahun masa hidupnya Adam itu. Dan orang gak banyak tahu itu. Orang kalau kerohaniannya itu cuma dangkal, gak punya hubungan yang dalam sama Tuhan, yang kayak gini-gini tuh susah dipahami atau didengar tapi gak sampai menggetarkan jiwanya. Yang membuat saya bersemangat adalah semua yang saya dengarkan yang konfirmasi dengan apa yang saya dapatkan, bahwa akan ada kebangunan rohani, kemudian akan ada pengangkatan. Itu yang membuat saya bersemangat, sehingga kesukaran saya misalnya kayak ketersediaan air gitu ya, saya berlatih untuk benar-benar lupakan itu. Saya selalu perkatakan everything will gonna be alright, semuanya akan baik-baik saja. Dan saya tetap memilih bersemangat. Apalagi kayak hari ini badan saya itu sedikit lemas. Karena apa? Kemarin ada kerabat datang bawa laser gitu, kayak alat. Saya di laser badannya. Jadi kayak orang kalau diurut kan, bekas-bekas urutan itu kan sakit ya. Dipencet-pencet badan kita misalnya 1 jam. Walaupun enak tapi bekasnya itu sakit. Nah ini di laser badan saya itu kurang lebih setengah jam kayak pegel-pegel gitu. Tapi saya ingat, saya renungkan apa yang Roh Kudus buat saya ngerti. Nanti apa dasarmu untuk kemudian diupahi sama Tuhan? Yaitu kalau kau sanggup melewati hal-hal yang tidak enak bagi daging, engkau memilih apa yang benar setiap hari, itulah pemenang. Engkau memilih untuk abaikan namanya kelemahan, masalah dulu, kekhawatiran, kemalasan, untuk berdoa. Walaupun kau gak begitu rasakan hadirat Tuhan, tapi saya memilih untuk setia berdoa, dan itu berharga bagi Tuhan. Itu yang terus membuat saya termotivasi. Makanya saya bilang kalau tangkap panggilan kita akan beruntung untuk gereja-gereja, bukan karena itu gereja kita, dan bukan cuma untuk 2 tokoh ini ya, tapi yang saya tahu ada tokoh-tokoh bukan tokoh, hamba-hamba Tuhan lagi yang bahkan mungkin di daerah terpencil yang gak pernah disorot kamera, yang merindukan kebangunan rohani supaya Tuhan bangkitkan mereka gitu ya. Karena apa? Tuhan itu bahkan di Amerika juga seperti yang pernah didapatkan, Tuhan akan pakai orang-orang tua yang takut Tuhan, karena mereka sudah went through a lot. Mereka sudah melewati banyak hal dan kita perlu belajar. Ada perlu orang tua untuk seperti stabilizer untuk menstabilkan. Ada anak muda yang bubble, yang bergelora gitu kan. Nah, yang tadi saya bilang salah satu yang saya tahu dari hamba Tuhan di Indonesia adalah Pak Niko Nyatara Harjo yang merindukan kebangunan rohani. Itu saya mimpi ada kebangunan rohani. Nah, bergairahlah untuk panggilan kita. Makanya saya bilang ini panggilan kita itu tinggi. Bagaimana kita walaupun kita di platform yang gak sewah yang di luar sana, tapi diberikan beban untuk berdoa. Dan saya udah sebagaimana Brandon, sampai dia ketawa bersukacita melihat kebangunan rohani ya, termasuk Erika Kirk itu ya, istrinya Charlie. Dan itu jadi kalau mau tambahan tonton ya, itu loh si Kim apa ya, Kim apa lupa saya namanya, yang lu buatin
bahwa nanti akan muncul Esther baru. Kim, ya itulah sering disebut sama dia. Kim Clement, ya, Kim Clement. Ya. Kim Clement itu dia adalah nabi yang bermusik, dan salah satu nubuat yang tergenap adalah tentang Presiden Donald Trump, juga Catherine Kirk, dan Catherine apa? Ya itulah istrinya Charlie. Nah itu udah dibuatkan nanti akan muncul seorang wanita Esther baru gitu ya, dan memang kan dia cantik kan. Dia adalah Miss Arizona. Dia adalah Putri Arizona gitu ya, Nona Arizona, pemenangnya gitu ya, Erika Kirk ini. Dan dia bilang dia ini seorang yang berhati baik, dan kemudian juga matanya, dia sampai detailnya lah, ini dari Kim Clement saya kutip karena mungkin kalian tidak nonton gitu ya. Matanya cantik, dia berbudi luhur, dan dia nanti akan, dan dikonfirmasi sama Brandon bahwa nanti Tuhan akan menjumpai dia, dan dia akan radically born again, dan dia akan menjadi lebih luas lagi dampaknya untuk kebangunan rohani di Amerika. Jadi kita lihat ya bagaimana walaupun menurut pandang manusia itu kayak kurang setuju menurut daging manusia, tapi bagaimana sempurnanya rancangan manusia dimulai dengan Charlie Kirk dengan memulai pelayanannya itu untuk anak-anak muda. Dia orang yang berpengaruh, walaupun sayangnya saya sendiri baru tahu orangnya, dan Tuhan ambil dia. Saya percaya bagaimana lagi sih Tuhan mau samakan orang udah sebaik itu, dan saya percaya dia udah bersama dengan Tuhan di surga. Dan lewat itu step in lah, masuklah istrinya ya, Erika ya, karena dia juga kan ya, kalau lihat ceritanya mereka, si Charlie Kirk dia bilang sis out of Malik. Sis out of Malik itu ungkapan bahwa sebetulnya dia itu jauh lebih tinggi daripada dia secara status ya, karena dia kan Erika itu tadi Miss Arizona, kemudian si Charlie Kirk juga cuma mungkin YouTuber baru gitu ya. Nah artinya apa sebetulnya? Kan orang kalau mau mungkin Tuhan mau pakai lebih publicly itu kan harus memang punya potensi kayak keberanian gitu ya. Dan Tuhan mau pakai dia luar biasa di Amerika. Dan itu yang diapakan Brandon. Dia diperlihatkan oleh Tuhan, dia akan memimpin stadion yang besar, yang tadinya untuk pertandingan olahraga, sport event, berubah menjadi worship event, menjadi acara-acara pujian penyembahan. Bahkan diperlihatkan anak-anak muda akan dibangkitkan oleh Erika Kirk. Jadi yang saya mau katakan adalah sebenarnya saya nggak cerita maksudnya lebih pada spesifik mereka, tapi bagaimana konfirmasi tentang adanya kebangunan rohani. Dan kita nggak akan pernah bisa mengerti apalagi bergairah dengan itu kalau hidup kita sehari-hari nggak dekat sama Tuhan, nggak selalu tertuju pada Tuhan. Kalau kita sibuk dengan masalah kita, ya masalah kita akan menutupi apa yang Tuhan akan kerjakan di depan. Saya sangat mengena di hati. Brandon kasih tahu ke mereka, the best is yet to come. The best is yet to come. Iya, karena coba kalau kita lihat, apakah hidup yang kita jalani sekarang lebih baik daripada nanti pemerintah 1000 tahun, daripada ketika bersama dengan Tuhan nanti di dalam kekekalan. Hidup yang kita jalanin mah sekaya-kaya apapun orang, berkeliling apapun dia seluruh dunia, punya mobil mewah, punya harta melimpah, itu juga kalau dia misalnya di dalam Tuhan pun itu tidak lebih baik daripada nanti pemerintah 1000 tahun dalam kekekalan. Makanya Tuhan bilang the best is yet to come, supaya kita memotivasi kita bahwa yang terbaik itu belum datang. Nanti kita akan bersama dengan Tuhan, itu yang terbaik dalam kekekalan. Maksudnya adalah jangan menjadi lemah, jangan sampai menjadi putus pengharapan, jangan tidak mau bayar harga. Nggak bisa dong mau dapat upah, mau dapat banyak. Kan Tuhan bilang nanti aku akan datang membawa upahku. Nah dasar kita mau diupahin itu apa? Kan sama juga kan kayak logika manusia kan. Kalau kita juga
nggak benar-benar bekerja untuk kerajaannya, kita nggak menunjukkan sikap yang setia untuk pekerjaannya, kita nggak travail in prayer, nggak bergumul dalam doa, kita sibuk dengan diri kita sendiri, apa dasar Tuhan untuk memberikan penghormatan dan upah kepada kita? Nah, kiranya ini menjadi motivasi dan juga peringatan kepada kita. The best is yet to come. Yang terbaik belum tiba, masih akan datang di depan. Dan tadi saya katakan itu kita akan melihat bagaimana kebangunan rohani itu, dan itu kan dari dulu dikatakan bahwa itu nanti akan terjadi seperti popcorn di dalam in a pan, di dalam kuali, dan dia akan mengembang di mana-mana, itu akan spread, menyebar. Dan kita nggak mau jadi kita kayak menyambut kebangunan rohani itu di Asia ya, karena kita ada di Indonesia juga Malaysia. Kita berdoa supaya kita rami namanya kebangunan rohani itu dengan kerinduan kita, dengan berdoa supaya Tuhan bangkitkan semangat, dan itu menjadi kenyataan kebangunan rohani, bahkan bukan cuma dengan dua tokoh ini, tetapi juga dengan orang-orang yang lain. Dan Tuhan pakai kita, sebab udah banyak orang yang tertidur, gak usah ngomong yang jauh sono, yang kita di grup-grup aja, misalnya MTRC sama penjangkauan, saya aja pengen berencana, tapi gimana ya, masih setengah hati, mau kasih pengumuman lagi ke penjangkauan, kalau mereka masih ada yang berdoa, mungkin juga dalam waktu dekat, entah bulan depan, nanti ganti-gantian, misalnya Bu Walina atau Bu Edi mengadakan doa di sana, entah sekali 2 minggu atau sekali sebulan gitu ya. Udah pada kehilangan pengharapan. Bukan gitu yang namanya pemenang. Ya, mereka adalah orang-orang yang benar-benar occupied, bertekun dalam doa, bertekun untuk melakukan semuanya. Buktinya Tuhan masih memberikan kita kekuatan untuk berdoa di antara orang-orang yang sudah skeptik, gak mau tahu, Allah kebangunan rohani apa sih? Itu karena apa? Pilihan untuk kita melakukan yang terbaik, yang bernilai di akhir zaman ini. Dan saya berharap kita bukan cuma lakukan ini, tapi kita terus bertambah kapasitas doanya dan adopsi panggilan ini. Kita dipanggil di sini untuk berdoa, dan kalau upah sih nggak usah terlalu dipikirin, Tuhan itu sangat adil. Ya, makanya saya bilang, saya pun tidak ini kan ya, maksudnya kalau kalau ada kliknya untuk panggilan kita di dalam doa, pasti diusahakan untuk juga berdiri bagi visi yang ada. Tapi kalau orang masih kayak itu nggak ngerasa apa-apa gitu ya, juga bagi dia ini nggak penting. Tapi bagi saya, ya saya kan bilang tadi, saya di backstage, saya sibuk dengan beberapa orang, tapi saya lihat ke depan Pak Nikonya memimpin kebangunan rohani. Tahu kan, di dapur sebuah rumah disajikan makanan di meja makan di ruang tamu. Itu tempat godoknya di mana? Di dapur, di bagian belakang. Tapi bukan berarti, walaupun misalnya nggak terlihat, tapi itu punya dampak yang besar. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran kita di sini. Kita akan bergumul berdoa untuk kebangunan rohani, kita topang, kita berkati kesehatan orang-orang, misalnya kayak Pak Niko, nanti juga orang-orang yang hamba-hamba Tuhan yang lain di Indonesia, Malaysia. Kita dapat apa sih? Wow, jangan bertanya seperti itu. Mereka itu adalah punya kekuatan otot rohani untuk men-stir up, untuk mengguncang, untuk mengobrak-abrik, mengguncang atmosfer, untuk mengubahnya. Dan itu yang dilakukan oleh doa. Makanya bersemangat untuk panggilan ini, supaya nanti bersuka cita ketika ketemu Tuhan. Well done, aku sudah menyelesaikan dengan baik, kata Tuhan kepada kita. Bukan yang pemalas-pemalas, bukan yang gak bersemangat, tapi harus yang mereka yang lupakan sejenak dirinya, dying to self. Ya, Brandon berkali-kali bilang, seek him daily, cari dia setiap hari, gitu ya. Jadi bukan soal jumlah, tapi berapapun di antara kita yang di sini
yang adopsi visi itu bergumul bersama saya di sini. Udah ada rumus firman Tuhan yang gak pernah tergoncang. 2-3 orang sepakat untuk meminta apapun, menggoncang, karena Tuhan akan memenuhi janji firman-Nya gitu ya. Jadi kita akan berdoa untuk kebangunan rohani di Indonesia dan juga Malaysia. Nanti saya akan berdoa pimpin kebangunan rohani di Indonesia karena yang saya paling tahu kan di sini dan juga nama-namanya. Nanti kebangunan rohani di Malaysia didoakan oleh Bu Rini ya. Bu Rini, Bu Rini masih bersama kita atau sudah terangkat? Takut handphonenya. Oh masih ya. Takutnya sudah terangkat duluan. Masih sama-sama. Oke, ya nanti Bu Rini berdoa untuk Malaysia ya. Nanti kita aminkan. Oh ya, puji Tuhan, hari ini isinya juga bagus. Saya nggak pindah-pindahin. Tadi cuma kenapa berhenti selempangan dia gitar yang kelepas gitu ya. Jadi nanti ketika kita berdoa untuk kebangunan rohani ya, nanti saya akan pimpin juga doa hal budi. Terus nanti saya akan kasih kode, yuk kita berbahasa roh ya. Sejarah kita berbahasa roh karena itu adalah Roh Kudus akan berdoa dengan sempurna gitu ya. Nah sekarang kita kasih dulu kesempatan untuk pokok doa dari Pak Jos. Silahkan yang berdoa. Siapa kah orangnya? Bu Gebat berdoa untuk? Ya, saya. Ya, berdoakan? Ya, oke. Silakan Bu Gebat ya, berdoa. Nanti langsung disambung oleh Bu Rini ya, dan saya yang terakhir ya. Oke, silakan Bu Gebat. Terima kasih Tuhan, sebab Kau sudah memimpin kami dari mula. Semua doa kami pada saat malam hari ini, karena dengan ini Tuhan kami diberi kesempatan untuk berdoa bagi keluarga Pak Ibu, Bapak Ibu keluarga biasa diberi kesehatan dan lindungi, berkati apa yang mereka buat dan lakukan, dan Kau biasa menjaga mereka walau di mana berada, di dewa bapaknya Apolian tetap diberi kesehatan. Amin. Bagi keluarga dirinya. Amin. Agar tetap diberi kesehatan dan agar tetap menjaganya dengan baik, agar diberi kurniaan dalam keluarga bagi Pak Gus yang melayani di grup DLC dan untuk ngasih Tuhan dan membimbing bersama kami yang ada di grup ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami bagi keluarga Pak Gus yang biasa diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Silakan Bu Rini. Ya, Alhamdulillah Bapa kami yang di surga, saat ini kami bisa pikir. Amin. Dan kami Malaysia, kami sangat merindukan supaya Tuhan serahkan ke hujan kebangunan rohani Amin. di antara kami Malaysia. Amin. Supaya di akhir ya Tuhan, belum Tuhan datang, banyak jiwa-jiwa yang dibangkitkan, iman Amin. yang dipulihkan, iman yang mati disegarkan kembali Tuhan. Amin. Kami sangat merindukan kalau orang-orang di Malaysia ini banyak yang diselamatkan, banyak yang dipulihkan Tuhan, Amin. oleh kebangunan Tuhan, hujan kebangunan rohani itu yang akan disurahkan di negeri Malaysia ini. Amin. Kami sangat mohon Tuhan, kami minta belas kasihan kemurahan dari Tuhan, Amin. supaya Tuhan negeri Malaysia kami ya Tuhan yang banyak bersuku-suku bangsa bahasa ya Tuhan akan menerima keselamatan Amin. dari Tuhan lewat kebangunan Tuhan yang Tuhan akan surahkan di Malaysia Amin. ini, Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, ampunilah Tuhan dosa bangsa-bangsa kami ya Amin. Tuhan, yang berbagai bangsa di negeri Malaysia ini Tuhan, yang ada yang di agama lainnya Tuhan, yang agama yang tidak membawa keselamatan Tuhan, supaya mereka juga dibangkitkan, disegarkan Tuhan, Amin. supaya mereka diselamatkan Tuhan. Jangan biarkan bangsa-bangsa ini Tuhan Amin. terus binasa, tetapi Tuhan kami mohon kemurahan belas kasihan Tuhan, supaya Amin. Tuhan
Amin. Malaysia ini, sedang suku bangsa mendapat keselamatan, kemurahan, kebalas kasihan dari Tuhan. Amin. Oh, haleluya Tuhan, inilah doa kami Tuhan, inilah kami, inilah Tuhan yang kami rindukan terjadi di negara Malaysia. Amin. Ya Tuhan, yang berbagai bangsa dan kaum dan bahasa Tuhan. Amin. Inilah doa kami Tuhan, ini permohonan kami Tuhan yang kami persembahkan, kami mohon, kami panjatkan, kami berdoa syafaat di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan selamat kami. Haleluya. Haleluya. Oke, saya akan berdoa dan nanti saya akan kode untuk berbahasa roh ya. Tuhan, kami mau ucap syukur ya Tuhan. Biar setiap orang menanamkan di dalam hati bahwa Engkau akan pegang perkataan-Mu bahwa di mana 2-3 orang di muka bumi ini sepakat berdoa bahwa Engkau akan ada di tengah-tengah mereka dan mendengarkan doa mereka. Dan Tuhan, kami mau berpegang pada firman-Mu dan kami mau hidup di dalam iman. Tuhan, terima kasih untuk mimpi, karena mimpi itu seturut dengan firman Tuhan bahwa Engkau sudah pernah memberikan mimpi tentang kebangunan rohani di waktu yang tidak terlalu lama, di waktu yang lalu ya Tuhan. Ada kebangunan rohani dengan penuh dengan cahaya kemuliaan yang dipimpin oleh Pastor Philip ya Tuhan. Dan dalam minggu ini Tuhan memberikan mimpi yang kurang lebih sama kepada saya ya Tuhan, tentang kebangunan rohani yang dipimpin oleh Pak Niko Nyotara Harjo. Saya tahu ya Tuhan bahwa kedua hamba-Mu ini adalah orang-orang yang merindukan pencurahan Roh Kudus-Mu, kebangunan rohani. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk malam ini untuk Pak Niko ya Tuhan. Kami berdoa, kami berkati Tuhan kesehatannya. Kami berdoa untuk semua organ tubuhnya berfungsi dengan baik. Kami tahu memang beliau sudah dalam masa usia tua, tetapi di dalam kuat kuasa Tuhan adakan kekuatan baru, kekuatan seperti Raja Wali ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Engkau berkati kesehatannya, berkati organ-organ tubuhnya Tuhan. Biar kami ingin menyaksikan bahwa seperti dalam mimpi itu ya Tuhan, bahwa beliau bertenaga, berenergi memimpin sebuah KKR yang penuh kemuliaan, yang ramai ya Tuhan. Kami berdoa juga supaya gereja ini, karena saya mengerti gereja ini adalah gereja yang dulu hidup dalam pujian, penyembahan dan doa-doa yang kuat. Aku berdoa supaya setiap pengerja-pengerja di sana, di gereja-gereja lokal ya Tuhan, dimanapun gereja ini berada, supaya Engkau bangkitkan roh doa, pujian, penyembahan yang mendatangkan hadirat Tuhan, yang meninggikan Engkau di dalam setiap gereja-gereja. Kami tahu ya Tuhan bahwa ketika nama-Mu ditinggikan, Engkau yang akan menarik jiwa-jiwa datang kepadamu ya Tuhan. Kami bahkan berdoa bukan cuma untuk beliau-beliau ini, tapi kami yakin bahwa masih ada hamba-hamba-Mu bahkan yang tidak dikenal orang, seperti yang Kau katakan pada Brandon, bahkan orang-orang yang merindukan Engkau yang tidak terkenal, yang orang nanti bingung ini siapa orangnya, tapi Tuhan angkat mereka karena mereka punya hati untuk kerajaan-Mu. Kami berdoa supaya Engkau memberikan mereka ya Tuhan roh yang menyala-nyala, minyak yang baru, urapan yang baru ya Tuhan, semangat yang menggelora untuk menyelesaikan pertandingan iman mereka, untuk menuai sebanyak mungkin jiwa di Indonesia ya Tuhan, bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Kita berdoa bahasa roh. Kita bayangkan hamba-hamba Tuhan yang di Indonesia, yang kita mungkin tahu dia adalah hamba Tuhan yang benar dan seperti yang saya sebutkan tadi, merindukan kebangunan rohani. Yuk kita berdoa dengan bahasa roh ya untuk beberapa menit ke depan. Oh karabashiki di arah bahara bara bashiki di arah bahara bashiki di arah. Oh karara bahara bashiki di arah bahara bara bashiki di arah. Oh karabahara bashiki di arah bahara bashiki di arah bahara bashiki di arah shikar. Oh karabahara bara bashiki di arah. Curahkan roh pertobatan atas bangsa ini. Oh karabahara bara bashikar, curahkan api kebangunan rohani atas bangsa ini, atas setiap kota dilanda oleh kebangunan rohani ya Tuhan. Kami perkatakan terjadi kebangunan rohani atas Indonesia dalam nama Yesus, demikian juga untuk Malaysia dalam nama setiap kota, setiap provinsi di dalam nama Yesus. Biar Engkau pakai ya Tuhan pelayanan di komunitas kami menjadi salah satu tonggak kecil untuk mendukung, untuk menggalakkan kebangunan rohani itu ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan lewat doa-doa ini ya Tuhan, mereka dibangkitkan, kebangunan rohani menjalar ya Tuhan, dari pulau-pulau, dari kota-kota ya Tuhan.
Oh karana masyikiri diara bara bara la masyikiri diara bara. Hikarana bara 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 la masyikiri diara bara 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 la masyikiri diara. Urapan yang baru, minyak yang baru turun atas mereka ya Tuhan. Engkau yang bangkitkan ya Tuhan kerinduan itu di dalam hati mereka. Karena itu yang kau rindukan, kebangunan rohani, dan kau akan datang menjemput mempelaimu ya Tuhan. Karena bara bara la masyikiri diara bara 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 la masyikiri diara. Oh karena bara bara la masyikiri diara bara la masyikiri diara bara bara la bara 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 bara. Shikiri diara bara 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 la masyikiri diara bara bara la masyikiri diara. Oh gara bara bara la masyikiri diara. Oh gara bara 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 la masyikiri diara bara bara bara. Oh gara-gara curahkan pertobatan dan pengenalan akan Engkau Tuhan. Engkau yang melawat gereja-gereja dengan urapan yang baru ya Tuhan, dengan puji-pujian penyembahan yang menyenangkan hatimu, dan juga wahyu-wahyu yang baru kepada hamba-hamba supaya mereka bukan memberitakan ya Tuhan firman yang mengenakan telinga, tapi yang menuntun Tuhan umatmu kepada pertobatan. Tuhan Yesus, terima kasih karena terima kasih ya Tuhan, kami mau setia doakan ini di pertemuan-pertemuan doa ya Tuhan, juga doa-doa pribadi kami, karena kami tahu bahwa ketika doa itu memenuhi cawan doa di dalam surga, bahwa Engkau akan nyatakan ya Tuhan kemuliaan-Mu di dalam kota-kota, gereja-gereja, bahkan bangsa yang kami doakan. Terima kasih ya Tuhan karena masyikiri dia para. Dan aku juga berdoa ya Tuhan supaya visi ini, panggilan ini melekat di dalam hati mereka, bahwa mereka dipanggil untuk berdoa, untuk menopang kebangunan rohani. Dan kami tahu ya Tuhan, Engkau akan mengupahi pengerja-pengerjamu yang setia di akhir zaman. Tuhan, aku berdoa supaya setiap kami punya kerelaan hati, bahkan ya Tuhan, Tuhan visimu, Tuhan hatimu, sehingga kami bisa terus melanjutkan doa-doa ini ya Tuhan di dalam persekutuan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pertemuan doa pada malam hari ini. Kami percaya bahwa salah satu sifat bahwa Engkau penjawab doa itu adalah yang melekat pada dirimu. Dan kami tahu kalau saja ada orang yang datang meluangkan waktu, mengesampingkan kelelahannya untuk tidur, untuk beristirahat, Engkau Allah yang menghargai apa yang kami lakukan pada malam hari ini. Kami bawa doa-doa ini dengan iman yang terbaik, dan kami tahu bahwa ini akan menggerakkan hatimu untuk menyatakan kemuliaan-Mu lewat doa-doa yang kami naikkan. Terima kasih, akan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, juga setiap orang di sini, supaya mereka terus bersemangat, terus menjadi kuat, karena firman katakan Kau memerlukan ketekunan untuk semuanya itu. Kami berdoa untuk mereka yang lemah pada malam hari ini, bahkan yang belum merasakan jamahan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Bu Reni Sagala ya Tuhan, juga kami semua yang bergabung pada malam hari ini. Ada juga Bu Eni yang di gereja lokal, biar Tuhan pakai dia di gereja lokal, biar tangkap visi di gereja lokalnya ya Tuhan. Bu Reni supaya dia terus semangat bangkit ya Tuhan, dan juga kami semua yang bergabung yang sepenuh hati Engkau melihat kami. Kami percaya Engkau adalah rewarder, Engkau adalah pemberi upah. Engkau sudah katakan dalam firman-Mu bahwa Engkau adalah orang yang memberi upah kepada yang who diligently seek you Lord, kepada orang yang tekun mencari Engkau. Kami juga pulang malam hari dengan berkat-berkat rohani, berkat kekuatan, penghiburan, jalan-jalan yang terbuka, kesehatan ya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan bahwa Engkau juga tahu kerinduan hati kami, bahwa seisi rumah tangga kami, keluarga kami, orang kami kasih juga sudah dalam Tuhan rencana-Mu. Keselamatan mereka Tuhan kami imani Tuhan tepat pada waktunya, sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga terus yang menopang ya Tuhan pertemuan doa di hari Selasa di MTRC. Tuhan terus urapi, perbesar kapasitas Pak Jos, tim admin, Bu Alina, Bu Rini, Bu Edit, juga semua yang bergabung di sana Tuhan. Ada Pak Okto yang bergabung di sana, ada Bu Marsiana, ada Pak Titius, Bu Geba Tuhan, Bu Lucy, Bu Selis, ada Bu Dina, ada Yanti Halawa Tuhan, ada Pak Paulus Tuhan, supaya Engkau terus membangkitkan api di tempat itu. Dan kami mau ya Tuhan komunitas ini menjadi rumah doa,
rumah doa bagi keselamatan bangsa-bangsa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan, ketika kami akan selesai dari pertemuan doa, kami istirahat, kami tahu bahwa Engkau yang sudah siap-siap memberkati kami dengan tidur yang nyenyak, memulihkan kekuatan kami, kesehatan kami, semua kebutuhan kami Tuhan jamin. Karena kami bekerja untuk Tuhan, Engkau akan menyediakan bahkan di luar daripada apa yang kami melebihi Tuhan, apa yang kami doakan dan pikirkan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Terima kasih untuk tuntunan-Mu, terima kasih untuk hikmat-hikmat-Mu, terima kasih untuk Engkau Allah yang selalu mengajar kami dan menyertai kami. Terima kasih Engkau yang telah mempertahankan kehidupan kami. Roh Kudus-Mu akan terus menjaga kami sampai kami menyelesaikan pertandingan iman kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar kami akhiri pertemuan doa ini. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami, orang-orang kami kasihi, semua apa yang kami miliki, tempat kediaman kami, pekerjaan kami, semuanya ada di dalam tangan-Mu. Dan kami tahu bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, Engkau adalah Gembala yang baik, dan tidak akan pernah Tuhan Engkau memalingkan pandangan-Mu daripada kami. Ampuni dan sucikan Tuhan, kalau ada hal-hal yang kami perbuat dalam satu hari, di hari-hari yang akan datang yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan, ampuni kami, sucikan kami dengan kuasa darah-Mu, biar kami terus ya Tuhan dibangun, dibentuk, dipoles ya Tuhan untuk menjadi serupa dengan gambar-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, tadi saya lupa tanya yang kalau ada doa urgent nanti boleh dibagikan di grup ya ke tim admin, atau nanti didoakan di pertemuan doa hari Selasa ya. Oke. Ada yang mau berbagi? Ada? Oke, kalau nggak ada yang berbagi ya, Bu Idam sudah selesai duluan ya. Selamat beristirahat kalau gitu. Selamat malam. Shalom untuk kita semuanya. Ya, 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 ya.